Mau puji tentang Ramadan, anugerahmu ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang Ramadan, anugerahmu. Ku mau puji tentang anugerahmu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang Ramadan, anugerahmu. Ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang Ramadan, anugerahmu. Ku mau puji tentang anugerahmu. Selamat pagi, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Berjumpa kembali dalam tayangan Hikmat Pagi Keluarga bersama kami, keluarga dari Bapak Buntoro. Mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap kita, di tengah-tengah segala tantangan kehidupan yang kita hadapi. Namun pemeliharaan penyertaan Tuhan selalu nyata. Marilah kita hidup semakin mendekat dan bersandar kepadanya. Mari mengisi hidup kita dengan kebenaran firman-Nya. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, istirahat yang cukup yang Tuhan telah berikan kepada kami, dan pagi hari ini kami boleh bangun kembali dari tidur dan istirahat kami dengan tubuh yang segar dan sehat. Dan sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan. Sebelumnya kami mohon pertolongan Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui hikmat pagi yang akan dibawakan oleh Saudara Kesia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Hikmat pagi pada pagi hari ini mengambil tema siaga, terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Tiap tugas yang kita tekuni memiliki konsekuensi yang harus dijalani sesuai dengan panggilannya. Misalnya, sebagai seorang dokter, tugas utamanya adalah untuk menolong orang yang sakit, sekalipun saat itu ia sedang berhadapan dengan hal mendesak yang lain. Dr. Bruno adalah seorang dokter yang melayani di sebuah desa. Pada saat itu, ia mengalami peristiwa yang mendukakan. Jane, anak satu-satunya sedang sekarat dan menunggu jam kematiannya tanpa Bruno sanggup untuk berbuat sesuatu. Di saat ia sedang menunggu detik kematian anaknya tiba, seorang petani memohon bantuannya. Dr. Bruno berteriak, "Saya tidak mau untuk bertemu siapapun." Tapi sang petani tidak segera pergi. Ia mengatakan bahwa telah berjalan sejauh 10 km dari Roseland untuk menemui sang dokter agar bisa mendapat pertolongan bagi anaknya yang sakit. Bruno mengatakan, "Baik, besok saya akan datang." Tetapi sang petani mengatakan ia akan segera mati jika dokter tidak segera berangkat dan menanganinya sekarang, desak sang petani. Dengan keras Bruno mengatakan, "Anakku sendiri sedang sekarat, dan aku harus menemaninya sampai ia menghembuskan nafas terakhir, karena ia tidak ada lagi harapan untuk sembuh." Sang petani mengatakan, "Anak dokter sudah tidak ada harapan untuk hidup, tapi anakku masih punya harapan untuk hidup. Sebaiknya kita berangkat sekarang, atau kita akan membiarkan kedua anak itu mati. Padahal kita masih punya kesempatan untuk menolongnya," kata sang petani. Dr. Bruno menyadari bahwa tugasnya sebagai seorang dokter harus tetap siaga
melakukan fungsinya untuk memberikan kehidupan selagi masih ada kesempatan. Sekalipun berat, ia mengambil keputusan untuk pergi malam itu juga, menolong anak sang petani. Bapak Ibu Saudara, seorang yang siaga berarti ia senantiasa menyadari dan memahami apa yang sedang terjadi di sekitarnya, sehingga ia dapat menghadapinya dengan benar. Seseorang yang tetap siaga tidak akan lengah, apalagi tertidur. Seseorang bisa lengah karena kelelahan fisik, bisa juga karena kelelahan psikis. Lebih parah lagi jika kelengahan itu terjadi karena rohaninya tertidur. Tentu kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Bapak Ibu Saudara, melalui suratnya kepada jemaat-jemaat di diaspora, Petrus mengingatkan agar mereka tetap waspada dan meletakkan seluruh pengharapannya pada kasih karunia Kristus. Ini sama artinya bahwa kita diminta untuk selalu siaga dalam menghadapi situasi apapun, hingga Kristus datang yang kedua kalinya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 lebih ditegaskan lagi bahwa kita sama seperti kawanan domba, sementara si iblis seperti singa yang sedang berkeliling, mengaum-ngaum, siap menerkam mereka yang lengah. Karena itu, kita diminta untuk tetap sadar dan berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang dokter yang harus tetap siaga dalam pekerjaannya, berarti ia diminta untuk selalu siap sedia untuk menolong orang yang sakit kapanpun dan dimanapun. Tuhan menghendaki sikap ini dimiliki oleh setiap orang Kristen, karena kita dipanggil dan diutus untuk masuk ke dalam dunia dan berkarya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah keluarga merupakan salah satu cara di mana kita dapat senantiasa selalu siaga dan saling mendoakan, saling mengingatkan. Melalui kesempatan yang indah ini, kita diajak untuk selalu memuji Tuhan dan mendasarkan kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, inilah kehidupan kami di hadapan Tuhan. Engkau tahu kelemahan dan keterbatasan kami. Engkau tahu Tuhan bahwa seringkali kami lengah, seringkali kami jatuh ke dalam dosa, seringkali kami membiarkan kehidupan kami dipimpin oleh hawa nafsu kami. Ampuni kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa di dalam kehidupan ini kami harus terus waspada, kami harus terus siap sedia kapanpun dan dimanapun, supaya ketika dosa itu menggoda kami, mencoba untuk menarik kami dari Kristus, kami dapat dimampukan untuk menang, kami dapat dimampukan untuk tetap hidup benar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini di dalam seluruh kehidupan yang kami jalani, kami mohon hikmat dan pimpinan daripada-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa di dalam hari-hari kehidupan yang sulit yang harus kami jalani, namun penyertaan pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah sirna di dalam kehidupan kami. Maka kami percaya bahwa hari ini penyertaan pemeliharaan Tuhan, kekuatan daripada-Mu itu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah sukacita serta damai sejahtera-Mu terus memenuhi hati setiap kami. Pujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita senantiasa waspada terhadap godaan dosa yang bisa menghampiri kapanpun dan dimanapun. God bless you.